Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel UPT SMPN 1 Sanan Kulon. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, di pagi hari ini kita belajar di luar kelas, ya, di dekat gazebo, dan kita mengundang pakarnya yang sudah sangat lihai, sekelas Kabupaten Blitar untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif khususnya yakni mencangkok, menempel dan menyambung pucuk. Nah, di sini sudah ada tanaman bibit yakni sirsat, kemudian jambu alas ya Pak, ya jambu alas, kemudian sirkoyo dan apokat. Semua ini berasal dari biji. Dan ini nanti semuanya adalah berfungsi sebagai batang bawah, ya. Nah, bagaimana mencangkok, menyambung dan menempel? Mari kita ikuti langkah-langkahnya yang akan ditampilkan, yang akan dibantu oleh Pak Budi. Ini adalah Wali Murid dari SMP 1 Sanan Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengembangkan agar tanaman ini kalau masih dari biji ini kalau ditanam ini kira-kira buahnya 15 sampai 16 tahun baru buah. Tapi bagaimana kita cara menyulap supaya 2 tahun bisa berbuah. Nah, tanaman ini termasuk tanaman yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. Masalahnya di Indonesia itu adalah kekurangan buah. Buah masih banyak yang impor. Masalahnya kalau kita mengimpor terus harga buah akan mahal. Nah, ini untuk tanaman sirsat ini kalau tanaman dari biji bisa berbuah 8 sampai 10 tahun. Nah, agar kita bisa berbuah 1 tahun, bagaimana nanti kita praktekkan untuk menempel atau menyambung, karena pengembangbiakan ini ada 4 macam sistemnya. Pertama, sistem tempel itu sekarang sudah nggak patek, istilahnya nggak patek dikenal. Masalahnya apa? Terlalu rumit. Nah, yang perlu diingat bahwa untuk menyambung, menempel, menyusu dan grafting itu juga menyambung tapi disisip nih. Itu tidak mungkin 100% hidup. Jadi tingkat kehidupan dalam 10 batang kira-kira hanya 7 sampai 8 batang yang hidup, yang lainnya pasti ada yang mati. Jaminan itu. Dan apabila nanti di kemudian hari ternyata sambungan Anda gagal, itu harus diulang kembali karena bibit di bawahnya masih hidup, itu dapat diulang lagi sehingga mencapai 100% sampai berapa kali pun, karena ini tanaman ini butuh ketelatenan. Nah, untuk itu langsung dipraktekkan saja sekarang cara nempel. Pertama, cara nempel. Ini plastik yang biasanya untuk membungkus buah atau makanan, ya, yang bersifat lentur, tipis dan elastis. Nanti sewaktu-waktu bisa sobek ya Pak, sobek sendiri saatnya akarnya sudah tumbuh. Bisa beli atau nanti kita punya satu gulung, nanti kalau mencoba bisa ambil dari sekolah ya. Ini saya akan meradakan cara nyetek atau nempel. Ya. Tempel, sistem tempel. Ini yang pertama untuk jambu dulu ya. Jambu ini adalah jambu dari Taiwan, namanya jambu Taiwan. Warnanya hijau kemerah-merahan. Rasanya manis seperti madu. Ini masih belum di Indonesia masih belum banyak. Ini masih dikembang Sebagai batang atas ya Pak? Ini batang atas. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan, untuk mempercepat pembuahan, sistemnya ditempel.
cara nempel kita menggaris batang ini dengan pisau. Nah, Pisaunya harus lincip dan tajam ya. Yang ada daunnya ya Pak ya? yang enggak ada daunnya, Bu. Oh, enggak sembarang ya? Iya. Ya. Nah, ini bisa dengan kayunya atau dengan kulitnya saja bisa. Di tempat yang ada tunasnya apa tidak Pak? Tidak ya? Ini adalah untuk penempatan mata itu enggak harus ke Tunas. bukan mata, Oh ya. tapi yang ini harus ada matanya. Yang ditempel Yang harus ada matanya. Kalau yang bawahnya ini di mana tempat Anda sesuka hati Anda. Ya. Ini bisa dari atas juga bisa dari bawah. Sebesar mata tunas yang diambil dari batang atas tadi ya Pak ya? Iya, Ya. ini jangan sampai kewalik. Kalau Ya. terbalik akar nanti Tumbuhnya ke tumbuhnya bawah. ke bawah. Ya. Ya, yang perlu dicatat mata tunas yang akan ditempel harus menghadap ke atas sehingga tumbuh ke atas. Kemudian di kayunya dihilangkan ya. Setelah itu disisipkan di antara kayu dan kulit batang bawah. Setelah itu ditali ya. Ditali dengan plastik lentur. Ditarik. Dililitkan melingkar dengan kuat sampai menutupi sambungan antara mata tunas dan batang bawah. Jadi yang sudah dibawa Pak Budi ini adalah berfungsi sebagai batang bawah, yang ditempel tadi nantinya akan tumbuh sebagai batang atas. Batang bawahnya ini nanti kalau keunggulannya adalah akarnya kuat, batangnya tahan penyakit, batang atasnya yang ditempel itu nanti adalah buahnya unggul. Ya, jadi satu batang ini akan mendapatkan Ini semuanya sudah tahu ya kalau nempelnya caranya begitu. Dan bagaimana cara hidupnya nanti? Ini setelah umur 12 sampai 15 hari ini harus dibuka. Ini setelah umur 12 sampai 15 hari loh ya. Jangan sampai lewat, karena kalau lewat sudah menyatu sehingga sulit untuk hidup. Nah, ini akan menempel seperti ini, nanti kelet ngene. Nah, nanti cara melihatnya supaya ini hidup atau tidak. Nanti kalau istilahnya dikuek begini tetap hijau, artinya sudah menyatu dan calon hidup. Akhirnya kalau ini nanti kalau sudah menempel dan hijau, ini setelah 15 hari istilahnya dipunggel ngene. Dipunggel untuk memberi kesempatan Untuk tumbuh memberi batang bawah ya, sehingga batang atas ini tidak mengganggu pertumbuhan batang yang baru. Nah, ini bisa begini, bisa langsung tel, bisa. Karena apa? Karena kalau sudah tel gini bisa saja lebih cepat tumbuhnya. Tapi ini model lama, istilahnya zaman dulu. Sekarang sudah tidak terpakai ini. Sistem setek ini. Sistemnya Yang baru Pak Budi coba ya. yang baru karena untuk mempercepat dan memperingan supaya enggak Tingkat keberhasilannya tinggi, Iya, tingkat hasilnya bagus. hasilnya bagus dan pertumbuhannya lebih cepat. Ini seperti ini. Ambil ujung salah satu batang. Ujung atau dipotong di sini juga bisa. Ya. Kita yang penting ada 2 mata. Nah, Nah, ini caranya menempelnya sama. Disisipnya begini. Ini ditali kembali. jadi langsung ya Pak Budi. Iya. Ya, tidak menunggu lama. Ini Karena nggak akan- sah buka.
Kalau yang tadi, yang pertama tadi 15 hari. Ya. Itu sistem lama itu. Sistem lama keunggulannya apa Pak Budi? Kalau di lawan sekarang nggak ada unggulnya. Bu. Gitu ya, ya. Sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan ya. Jadi anak-anak bisa melakukan segala sesuatunya yang terbaru dengan banyak keunggulan, kemudian dan hasil yang baik. Setelah ditempel, kemudian lagi-lagi dililiti dengan plastik elastis yang bisa ditarik kuat, lentur, dan sesuai dengan batang kayu yang mau ditempel, artinya lengket ya, ya lengket. Terakhir ditali di bagian bawah atau atas, bagian atas ya Pak. Iya, atas. Tempel kiranya sudah kuat, sisa-sisanya dirapikan. Ini selama 15 hari ini kalau musim penghujan ini akan tetap hijau gini. Nanti kalau sudah keluar tunasnya walaupun sekecil menir atau beras, ini bisa langsung dipotong di sini. Ya. Ini bisa diambil, sebetulnya bisa diambil 3 sampai 4 jenis jambu. Jadi untuk satu tanaman buah ini satu jenis jambu bisa 4 macam warna. Satu batang induk bisa divariasi dengan 4 macam jambu yang berbeda-beda. Ya. Ini Ya. kan Seperti ini yang paling tren sekarang. tren ya. Zaman Tren. now. Tentunya banyak keuntungan. Untuk Tren mempercepat. now. Zaman now. Zaman now, menempel zaman now. Dan yang paling bagus lagi ini masih dikalahkan yang baru lagi. Oh, ada baru lagi. Ya. Ya. Sistemnya begini. Ketahui anak-anak, jadi yang bisa divariasi ini jadi satu taman induk adalah sejenis jambu dengan jambu. Kalau jambu dengan rambutan bisa enggak? Iya, enggak bisa. Ya. Jadi jambu berbagai variasi jambu. Satu batang tanaman jambu bisa di jambu merah, jambu hijau, jambu putih. Ini di sistem sambung. Sambung ini Sambung sudah lama pucuk, tapi ya. Sambung pucuknya tapi Sambung pucuk. dapat bonggol juga bisa. Oh, tidak harus pucuk ya yang untuk nyambung ya? Iya. Oh iya. Jadi sambungan batang atasnya tidak harus pucuk, pucuk bisa, pangkal juga bisa. Terakhir hasilnya seperti ini ditali ya. Jadi sekali satu tanaman ini tadi sudah praktek yakni menempel ya. Dan yang kedua adalah sambung pucuk. Nanti kalau kalian ingin mendapatkan variasi jambu, maka ini batang atas yang ini dengan yang tadi sudah dilakukan dan yang terakhir ini tadi bisa berbeda, sehingga satu batang jambu nanti bisa didapat 2 macam buah jambu yang berbeda. Kalau yang sambung pucuk ini harus dikerubung. Ya, Ini plastik. ya. Plastik es ya. 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 Seperti ini. Untuk apa Pak Budi? Supaya tidak kena angin dan Ya. air. Menghindari infeksi ya. Ya. Nah, ini kedua-duanya bisa tumbuh bersamaan. Ya. Tapi tolong nanti setelah dipraktekkan supaya dikasih yang teduh, jangan sampai kena air hujan. Karena apa? Air hujan itu walaupun bagus untuk tanaman, tapi kalau untuk tanaman penyetekan itu harus menghindari air hujan. Ya, karena ini masih masa proses penyembuhan ya. Ya, proses pertumbuhan. Bagaimana? Sudah jelas ya? Demikianlah pembelajaran hari ini tentang menempel dan menyambung dari tanaman bawah dan tanaman atas yang akan menghasilkan pohon yang unggul dan bervariasi. Sekarang cara nyangkok. Ya, Ini wit mojo ini aja untuk contoh. ya. Kita akan mencoba mencangkok dari pohon yang sangat dekat, yakni pohon mojo. Nyangkok terusan atas. Jadi ini harus pada mata. Karena apa yang tumbuh akarnya di sini nanti. Di ruas-ruas ya.
Jadi dilakukan pengeratan di bawah mata tunas suatu pohon. Diharapkan dari mata tunas nanti akan tumbuh akar, tumbuh tunas. Iya, tumbuh Tunas. akar rebu cangkok. Iya, iya. Jadi Kalau batangnya sekecil ini terusan 2 sampai 3 cm dikerok agar atus, bahasanya atus ya apa? kambiumnya dikerok untuk agar bisa tumbuh akar. Kalau menempel dan menyambung tadi, kambium tidak dihilangkan karena agar lengket. Tanaman-tanaman untuk memperbanyak tanaman itu sebetulnya mudah ya. Nanti Anda langsung praktekkan di rumah bisa. Ini pakai kokopit namanya moss ini. Nyangkok bayem. Nah, ini namanya moss. Moss itu apa? Moss itu adalah serbuk dari sepet kelapa. Nah, caranya gimana setelah ini biasanya ini didiamkan dulu sampai kira-kira 5 sampai 6 jam agar kambiumnya sudah mengering. Nah, ini nanti ini langsung saja dipraktekkan. Ini ada di plastik yang sudah diisi oleh kokopit, namanya kokopit. Ini dibelah ya. Nah, caranya gimana? Ini karena sudah dipasang tali, kita kan nggak sulit-sulit. Caranya ini Langsung dibelah seret, tempelkan langsung Masuk. ya, seret. Ini secara instan, cara mudah, cepat, dan insya Allah tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Apa dikasih perangsang Pak Buti? ini perangsangnya adalah bawang namanya. Ya, ya. Nah, kita nggak usah cari buah, cari obat di toko, nggak usah. Nah, Ini perangsang bawang itu alamnya. perangsang alami yang cepat untuk Merangsang pertumbuhan akar. Ini kira-kira sudah kita 1 menit sudah dapat 1. Kalau 1 jam sudah selesai ini. Kita nunggu 2 sampai 3 bulan ini sudah keluar akarnya. Nanti setelah keluar akarnya sudah tua, dipotong, ditanam langsung hidup. Untuk yang tadi kan 15 hari dirobek. Bagaimana dengan menjangkau Pak Budi? Kalau Akarnya bisa keluar sendiri? Ini akarnya akan melingkar di dalam plastik Bu nanti. Oh iya, tidak keluar ya? Tidak keluar. Ya. Kalau kuring itu lebih cepat, kira-kira 1 sampai 1,5 bulan sudah penuh akarnya untuk tanaman kuring. Ini adalah tanaman mojo. Jadi ini kira-kira berapa hari tumbuh akar Pak? Tumbuh akar kira-kira 1 bulan. Ya, 1 bulan. Tapi dapatnya ditanam kira-kira 1 sampai 1,5 bulan. Ya, jadi setelah tumbuh akar beberapa, tidak 1 2 ya? Ya, ini Jadi sudah sekiranya kuat. penuh ya. Kemudian dipotong, terus didiamkan di mana? Ini langsung dipotong, dilepas, akarnya terus ditanam. Oh, langsung ditanam. Ya, tanam. Ya, langsung ditanam bisa. Jadi demikianlah pelajaran mencangkok hari ini, mudah, cepat, dan insya Allah keberhasilannya tinggi. Baiklah anak-anak, silakan di rumah nanti mencoba atau di sekolah mencoba pada waktu istirahat dengan alat-alat dan bahan yang sudah kami sediakan. Dengan harapan di sekolah kita nanti akan bisa memperbanyak tanaman sendiri, tidak usah membeli, dan bisa jadi tanaman di sekolah nanti kalau sudah banyak bisa kalian bawa di rumah untuk penghijauan di rumah. Demikianlah pelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan di rumah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.